Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadjana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nadbu 'alal mubahi fil asahi. Dan diunggulkan apa nadb atas mubah menurut kaul yang asah. Kalau ada dua khabar bertentangan, satu menunjukkan nadb, satu menunjukkan mubah, maka dimenangkanlah nadb atas mubah fil asah. Lil ihtiyati bitalabi, demi ihtiyat dengan adanya talab. Karena al-mandubu matlubun kan. Sedangkan mubah mukhayyarun. Wa qila aksu. Ada yang berpendapat sebaliknya, yakni dimenangkan mubah atas nadb li muwafaqatil mubahil asli, karena sesuainya mubah kepada asal, yakni al-bara'ah al-asliyah. Asal min adamit talabi berupa tidak adanya talab. Karena al-aslu adalah adamut talab. Walaysa fi hadza, dan tidak ada ialah di dalam hal ini ma'aqaulihi qablu, bersama perkataan musannif sebelumnya. Sebelumnya musannif mengatakan wal amru 'alal ibahati, dan di depan itu kan dimenangkan apa amal atas ibahah. Seolah-olah ada pengulangan. Artinya ini adalah itu adalah ini. Tapi dikatakan tidak ada ialah di dalam ini takrarun, adapun pengulangan. Tidak terjadi pengulangan meski di depan musannif mengatakan wal amru 'alal ibahah. Apa alasannya tidak ada takrar? Li'annal murad bil amri fihi al-ijabu. Karena adapun yang dimaksud dengan amar fihi di dalam qauluhu qablu, yang dimaksud dengan amar di dalam pernyataan wal amru 'alal ibahah itu, yang dimaksud adalah al-ijab. Artinya dimenangkan apa ijab atas ibahah. Kalau di sini kan dimenangkan nadb atas mubah. Yang dimaksud dengan amar di situ adalah ijab nat talabu, bukan talab. Ada perbedaan antara ijab dan talab. Ijab pasti talab, talab belum tentu ijab kan. Wahuma, adapun keduanya ijab dan talab, khilafun adapun khilaf fi hakikatihi, tentang hakikat amar. Ada khilaf tentang hakikat amar, apakah lil ijab atau semata-mata ditolak. Kalau ditolak berarti kan meliputi ijab dan nadb, ada khilaf. Taqaddamah, yang telah lalu apa khilaf. Sudah lalu penjelasannya di mana itu, fi mas'alati jaizit tarki itu. Di dalam masalah jaizit tarki laisa biwajibin, kan ada di depan. Sesuatu yang boleh ditinggalkan itu tidak wajib. Di depan ada itu. Wa nafil haji,
dan diunggulkan apa khabar yang menafikan hal, dimenangkan atas yang menetapkan hal. Berarti ini pengecualian kan. Pada dasarnya kan al-musbitu muqaddamun 'alan nafi kan. Yang menetapkan dimenangkan atas yang menafikan. Tapi di sini nafil hadis yang menafikan hal itu dimenangkan alal mujibilahu atas yang mewajibkan hal. Ada dua khabar bertentangan, yang satu nafil lil hadis, yang satunya mujibun lil hadis. Maka yang dimenangkan adalah khabar yang nafi lil hadis. Kenapa lima fil awali minal yusri wa adamil haraji? Karena sesuatu yang terdapat di dalam yang pertama, di dalam nafil hadis, berupa kemudahan dan tidak adanya haraj. Karena nafil hadis itu mengandung yusru dan mengandung adamul haraj. Sedang sementara yusru dan atau marharat merupakan sebuah prinsip di dalam Islam. Al-muwafiq li qaulihi ta'ala, yang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra. Dan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidak menjadikan Allah atas kamu di dalam agama ini, tidak menjadikan min harajin akan suatu kesempitan atau kepicikan. Jadi nafil haji muqaddamun ala mujibil haji. Khilafan di qaumi, tentu berbeda dengan pendapat sekelompok ulama. Wahum adapun kaum al-mutakallimuna adalah kelompok mutakallimin. Fi tarjihihim al-mujibah, di dalam mentarjihnya mutakallimun, mentarjih kepada yang al-mujib lil haji. Kelompok mutakallimin tidak sama dengan yang lain. Bagi mereka apabila terjadi ta'arud antara khabar yang nafi lil haji dan khabar yang mujib lil haji, bagi mereka yang dimenangkan adalah khabar yang mujib lil haji. Alasannya liifadatihi at-ta'sis, karena berfaedahnya mujib kepada taksis. Karena khabar yang mengandung mujib itu yufidu at-ta'sis, mengandung penetapan hukum baru. Hukum baru. Pada dasarnya kan tidak ada. Kalau ada sesuatu yang mewajibkan berarti yufidu at-ta'sis, memberi orang citada kan. Li'annahu yufidu at-ta'sis. Ta'sis. Sedangkan yang nafil hadis ini yufidu yuwafiqu al-bara'ata al-asliyah. Taksis artinya membangun hukum yang asalnya tidak ada jadi ada. Bikhilafin nafi, berbeda dengan khabar yang nafi lil hadis. Wal ma'qulu ma'nahu ala ma lam yuqal ma'nahu. Dan diunggulkan apa khabar yang dapat dipahami apa maknanya, dimenangkan atas khabar yang tak dapat dipahami oleh apa maknanya. Khabar yang ma'qulul makna, khabar yang reasonable, bisa dipahami oleh akal, dimenangkan atas khabar yang ghairu ma'qulul makna. Li'annal awalah, karena sesungguhnya yang pertama, yakni ma'qulul makna,
Ad'a ilal inqiyadi adalah lebih mendorong orang untuk ikut. Sesuatu yang dapat dipahami maknanya, hikmahnya dan sebagainya lebih mendorong kita untuk ikut. Wa afyaduh dan lebih memberikan faidah. Bil qiyasi alaihi dengan melakukan qiyas alaihi atas ma'qulul makna. Sesuatu yang ma'qulul makna kan bisa dijadikan maqis alaih kan. Artinya bisa dijadikan acuan untuk menetapkan hukum baru. Yang menjadi asal adalah hukum yang ma'qulul makna. Dengan melakukan qiyas atas yang ma'qulul makna. Karena asas qiyas itu kan ta'lilun nassi kan asasnya qiyas. Sesuatu yang tidak ma'qulul makna, qiyas tidak berlaku di dalamnya. Afyadu. Perlu dicari afyadu ini dari apa ya? Dari madi apa? Yang sering kita tahu kan mazidnya ya apa yufidu ifadat dan mujarradnya apa. Kadang tak semua mujarrad ya. Padahal kalau isim tafdhil ini kan harus berasal dari fi'il sulasi mujarrad kan. Kalau dari mazid kan tak bisa dijadikan af'alut tafdhil. Wal wad'iyyu 'ala takrifi fil asah. Dan diunggulkan apa hukum wad'i atas hukum takrifi menurut kaul yang asal. Apakah bisa dibayangkan ada ta'aruf antara hukum wad'i dan hukum takrifi kan? Padahal muta'allaqnya berbeda kan? Itu di dalamnya digambarkan ada dua khobar. Salah satunya menunjukkan bahwa bahwa suatu hal dijadikan syarat bagi hal yang lain. Ada khobar lain yang menunjukkan bahwa hal itu dilarang. Yang pertama itu hukum wad'i, yang kedua hukum wad'i, yang kedua hukum taklif. Kalau terjadi maka yang dimenangkan wad'i atas taklif. Li'annal awwala la yatawaqqafu 'alal fahmi. Karena sesungguhnya yang pertama yakni hukum wad'i tidak bergantung kepada pemahaman. Tak paham ya lahir yang namanya hukum wad'i kan. Meskipun anak kecil kalau merusak barangnya orang lain tetap harus bertanggung jawab kan? Hukum wad'i. Karena sesungguhnya hukum wad'i itu tidak bergantung kepada paham, wattamakkuni minal fi'li, dan tak bergantung kepada bisa untuk melaksanakan. Bikhilafis tsani, berbeda dengan yang kedua, yakni hukum taklif. Seseorang yang tak paham tidak bisa dikhitobi dengan hukum taklif. Wakila aksu. Ada yang dan dikatakan apa sebaliknya. Yakni hukum taklifi dimenangkan kepada hukum wad'i. Alasannya ditarutu bis sawabi ala taklifi dunal wad'i. Karena berkaitannya pahala atas hukum taklifi, tidak hukum wad'i. Artinya yatarattabu at-thawabu ala taklifi. Hukum taklifi melahirkan pahala. Wal muwafiqu dalilan akhara ala ma lam yuwafiqhu. Dan diunggulkan apa khabar yang yuwafiq
yang sejalan dengan dalil yang lain dimenangkan atas khabar yang tidak sejalan dengan dalil akhar. Ada dua khabar bertentangan, khabar A dan khabar B. Khabar yang A itu yuwafiq dengan dalil yang lain, maka ialah yang dimenangkan. Li'anna dhanna fil muwafiqi aqwa. Karena sesungguhnya dugaan pada khabar yang muwafiq adalah lebih kuat daripada dzan yang ada pada khabar yang ghairu muwafiq. Ya kan? Kedua-dua dalil itu kan sama-sama dzanni kan. Yang ini dzanni, yang itu dzanni ya kan. Juga kuat. Dzan yang kuat lebih kuat pada yang muwafiq daripada yang tak muwafiq. Sama-sama dzanninya ya kan. Wa hadza dakhilun fi qawlihi fi ma taqaddama. Adapun ini sesungguhnya adalah masuk include di dalam perkataan musannif dalam keterangan sebelumnya, wal asahu at-tarjihu bi kasratil adillati di depan kan. Menurut kaul yang asah adalah melakukan tarjih dengan banyaknya dalil. Ini lebih banyak dalilnya daripada itu, maka ini dimenangkan. Kalau di sini dikatakan khabar yang muwafiq dengan dalil yang lain dimenangkan atas khabar yang tidak muwafiq dengan dalil yang lain. Sesungguhnya ini masuk di situ kan. Masalah ini dalilnya dua, itu dalilnya satu kan. Kok masih disebut ini padahal ini include dengan itu, wa dzukira tauti'atan lima ba'dahu. Dan disebut apa hadza tauti'atan sebagai pengantar lima ba'dahu kepada apa yang sesudahnya. Sesungguhnya yang menjadi fokus adalah masalah ini sebagai pengantar disebut kembali itu. Wa kadza al-muwafiqu mursalan aw sahabiyan aw ahlal madinati awil aktsara minal ulama. Demikian pula dimenangkan apa khabar yang muwafiq dengan hadis mursal, muwafiq dengan qaul sahabi, muwafiq dengan ahlul Madinah, atau muwafiq dengan kebanyakan ulama. Dimenangkan ala amma lam yuwafiq wahidan mimma dzukira. Dimenangkan atas apa yang tidak muwafiq dengan salah satu dari hal-hal tersebut fil asahih. Ada dua khabar ta'arud, ini dan itu. Yang ini yuwafiq dengan hadis mursal, atau muwafiq dengan qaul sahabi, atau muwafiq dengan pendapat ahlul Madinah, atau muwafiq dengan pendapat kebanyakan ulama. Dimenangkan kepada apa yang yuwafiq wahidan mimma dzukir fil asahih. Ini berangkat dari pendapat bahwa hadis mursal tak bisa dijadikan hujah, atau pendapat sahabi bukan hujah, pendapat ahlul Madinah bukan hujah. Kalau itu semua dikatakan hujah kan lain lagi, berarti muwafiq dalilan akhar kan. Ini persoalannya karena mursal bukan dalil, qaul sahabi bukan dalil, tapi bisa menjadi faktor penguat terhadap salah satu dalil. Liquwatiz zanni fil muwafiqi, karena kuatnya dugaan pada yang muwafiq kepada salah satu dari itu. Wakilah, dan ada yang mengatakan la yurajjahu biwahidin mimma dzukir, tidak diunggulkan apa khabar dengan salah satu dari hal-hal tersebut. Artinya khabar yang muwafiq dengan hadis mursal atau yang lain la yurajjahu ala ghairihi. Apa alasannya? Li annahu laisa bihujjatin,
Karena madzukir itu bukan hujjah. Mursal bukan hujjah, qaul sahabi bukan hujjah, qaulu ahli Madinah bukan hujjah, dan seterusnya. Wa sadisuha, adapun sadisul aqwal, kaul yang ketiga, yang pertama mengatakan al-muwafiq li wahidin mimma dzukira murjahun, ya. Pendapat yang kedua la yurjahu. Pendapat yang ketiga apa itu? Adapun sadisul aqwal fi muwafiqis sahabi, menyangkut yang muwafiq dengan sahabi. Tidak mau bicara yang muwafiq dengan mursal atau yang muwafiq dengan ahlul Madinah, khusus berbicara tentang yang muwafiq dengan sahabi. Pendapat yang ketiga menyangkut yang muwafiq dengan sahabi adalah ingkana sahabi, jikalau ada siapa si sahabi itu haitsu mayyazahu an-nasu, adalah dalam keadaan mengistimewakan kepada sahabi apa nas. Ai fima, artinya menyangkut masalah mayyazah, yang mengistimewakan apa nas hu kepada sahabi, fihi tentang emak, min abwabil fikhi, dari bab fikhi, kazaidin fil faraid, seperti Zaid dalam masalah faraid. Muyyizah, yang diistimewakan siapa Zaid, fiha tentang faraid, diistimewakan bihadisi dengan hadis afradukum Zaidun. Adapun yang paling alim faraid di antara kalian adalah Zaid. Waqad taqaddama. Ini pendapat yang ketiga. Kalau ada khabar kalau ada dua khabar ta'arud, salah satunya muwafiq dengan sahabi, apakah pasti diunggulkan? Belum tentu, terkecuali menyangkut sahabi yang sudah mendapat keistimewaan oleh nas. Misalnya seperti sahabat Zaid yang mendapatkan keistimewaan dalam persoalan faraid, maka dimenangkanlah khabar yang yuwafiq dengan pendapatnya Zaid khusus masalah faraid. Diistimewakan dengan nas, yaitu sabda Nabi afradukum Zaidun. Adapun orang yang alim faraid, paling alim faraid di antara kalian adalah Zaid. Waqad taqaddama. Wa rabi'uhu, adapun rabi'ul aqwal, ternyata kaulnya bukan hanya tiga, ini mesti ada merempat. Ingkana ay as-sahabiyyu ahadas syaikhaini Abi Bakrin wa Umar mutlaqan. Dimenangkan apa muwafiq dengan sahabi jikalau ada si sahabi itu adalah salah satunya Abu Bakar dan Umar, mutlaqan, hari mutlak, dalam persoalan apa saja. Kalau ada dua khabar ta'arud, salah satunya muwafiq dengan pendapat Abu Bakar atau muwafiq dengan pendapat Umar dalam masalah apa saja, maka khabar itulah yang dimenangkan. Apa mutlak pasti dimenangkan kalau muwafiq dengan hadis syaikhain? Ada pendapat lain, ada yang mengatakan mutlakon, ada yang mengatakan wakila, illa an yukhalifahuma mu'adun fil halali wal harami au zaidun fil faraidi wa nahwuhuma. Terkecuali kalau berbeda pendapat dengan syaikhain, siapa Mu'adz menyangkut halal dan haram, atau berbeda pendapat dengan syaikhain, siapa Zaid, di dalam persoalan faraid. Kalau dalam soal halal dan haram, menang Mu'adz dibanding syaikhain. Kalau di dalam persoalan halal dan haram, maka Mu'adz lebih unggul daripada hadis syaikhain. Kalau dalam soal faraid, maka Zaid yang menang daripada syaikhain.
Wa nahwuhuma ay nahwu Zaidin wa Mu'adzin wa Zaidin ka'aliyin seperti Sayyidina Ali fil qadha'i dalam persoalan qadha peradilan. Dalam soal qadha Sayyidina Ali adalah yang istimewa. Dalam soal halal dan haram Mu'adz yang istimewa. Dalam soal faraid Zaid yang istimewa. Fala yurajjahu al-muwafiqu li hadis syaikhaini, maka tidak diunggulkan siapa yang muwafiq dengan salah satu dari Abu Bakar dan Umar dalam masalah itu ya. Li annal mukhalifa lahuma, karena sesungguhnya yang mukhalif dengan syaikhain mayyazahu adalah mengistimewakan kepada mukhalif annas apa annas fima dzikra menyangkut hal-hal tersebut, menyangkut halal dan haram untuk Mu'adz, menyangkut faraid untuk Zaid, dan menyangkut qadha untuk Sayyidina Ali. Wa huwa adapun nas adalah hadisu afradukum Zaidun wa alamukum bil halali wal harami Mu'adzun wa aqdakum aliyun. Adapun yang paling alim faraid di antara kamu adalah Zaid. Orang yang paling alim tentang halal dan haram di antara kalian adalah Mu'adz. Yang paling ahli di bidang peradilan di antara kamu adalah Sayyidina Ali. Hebat-hebat para sahabat ya. Qala As-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam As-Syafi'i ashabu. Wa yurajjahu muwafiqu Zaidin fil faraidi fa Mu'adzin fiha fa Aliyin fiha wa Mu'adzin fiha fi ahkami ghairil faraidi fa Aliyin fi tilkal ahkam. Diunggulkan apa khabar yang muwafiq dengan Zaid dalam urusan faraid, kemudian yang sesuai dengan Mu'adz di dalam urusan faraid, kemudian yang sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali dalam urusan faraid semua ya. Kalau menyangkut faraid jelas yang paling utama Zaid, urutan kedua Mu'adz, urutan ketiga Sayyidina Ali kalau urusan faraid. Wa Mu'adzin yakni muwafiq Mu'adzin ya. Dan diunggulkan yang muwafiq dengan Mu'adz fi ahkami ghairil faraid di dalam hukum-hukum selain faraid. Fa aliyin maka yang muwafiq dengan Sayyidina Ali fi tilkal ahkami di dalam hukum-hukum selain faraid. Kalau menyangkut hukum-hukum selain faraid, yang diunggulkan pertama kali adalah Mu'adz. Yang kedua adalah Sayyidina Ali. Menyangkut hukum-hukum selain faraid. Yakni bermaksud siapa musannif anna al-khabaraini al-muta'aridaini fi mas'alatin. Sesungguhnya dua khabar yang bertentangan menyangkut satu masalah. Menyangkut satu masalah fil faraidi ya, tentang faraid. Maka yurajjahu minhuma al-muwafiqu li Zaidin, diunggulkan di antara dua khabar itu. Diunggulkan apa khabar yang muwafiq dengan pendapat Zaid. Soal faraid ya. Kalau Zaid tak punya pendapat dalam soal faraid tersebut, fa in lam yakun lahu fiha qaulun, jikalau tidak ada ialah bagi Zaid tentang faraid adapun pendapat. Ya, kalau Zaid punya pendapat tentang masalah itu. Kalau tidak, fal muwafiqu li Mu'adzin, maka diunggulkan apa khabar yang muwafiq dengan Mu'adz. Kalau Mu'adz dalam hal itu tak punya pendapat,
fa illam yakun lahu fiha qaulun, jikalau tidak ada ialah bagi Mu'adz tentang masalah faraid adapun kaul, fal muwafiqu li aliyin, maka diunggulkan khabar yang muwafiq dengan Sayyidina Ali. Ini soal faraid ya, urut-urutannya ya. Wal muta'aridaini fi mas'alatin fi ghairil faraidi, dan bahwa sesungguhnya yakni annal khabaraini an muta'aridaini fi mas'alatin fi ghairil faraidi, sesungguhnya dua khabar yang bertentangan tentang masalah selain faraid. Kalau yang kalau menyangkut masalah yang bukan faraid, siapa yang diunggulkan? Yurajjahu, diunggulkan minhuma daripada muta'aridain, diunggulkan al-muwafiqu li Mu'adzin, apa khabar yang muwafiq dengan Mu'adz. Kalau Mu'adz punya pendapat tentang itu. Fa in lam yakun lahu fiha qaulun, jikalau tidak ada ialah bagi Mu'adz fiha tentang masalah itu qaulun adapun qaul, fal muwafiqu li aliyin, maka diunggulkan khabar yang muwafiq dengan Sayyidina Ali. Wa dzikrul muwafiqi li salasati, adapun menyebut khabar yang muwafiq dengan tiga tadi, ala hadzal tartibi, dengan urutan seperti ini, urut-urutannya seperti itu. Kenapa kok harus berurutan seperti itu? Adalah ditartibihim kadzalika, adalah karena tertibnya salasah kadzalika sedemikian rupa, al-ma'khudhi yang diambil, minal hadis sabiqi dari hadis yang lalu. Urut-urutannya berdasarkan hadis di atas itu. Afradukum Zaidun wa alamukum bil halali wal harami Mu'adzun wa abdakum Ali. Fa qaulus sadiqi sallallahu alaihi wasallam fihi, adapun dawuhnya Nabi yang shadiq fihi di dalam hadis sabiq yang berbunyi afradukum Zaidun Ali, afradukum Zaidun ala umumihi, adalah atas keumumannya qaulus shadiq itu. Kita berpegang kepada keumumannya afradukum Zaidun. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi, sabda as-shadiq, wa alamukum bil halali wal harami Mu'adzun, yakni fi ghairil faraidi, adapun yang paling alim tentang halal dan haram adalah Mu'adz, maksudnya dalam selain faraid, ya kan? Wa kadza qauluhu, demikian pula sabda Nabi, yu'adzakum aliyun, yakni fi ghairil faraid, orang yang paling pandai dalam persoalan peradilan adalah Ali, maksudnya dalam hal selain faraid. Walladhu fi Mu'adzin asrhu minhu fi aliyin, adapun redaksi pada Mu'adz adalah lebih jelas daripada lafal pada Ali. Kalau Ali agdakum aliyun, kalau Mu'adz a'lamukum, dikatakan lebih sore. Faquddima alaihi fil faraidi wa ghairiha, maka diunggulkan siapa Mu'adz atas Sayyidina Ali dalam soal faraid dan selain faraid. Ini cerita para sahabat, ya kan? Wal ijma'u 'alan nas, dan diunggulkan apa ijma' atas nas. Kenapa ijma' kok menang atas nas? Kalau ada ta'arud antara ijma' dan nas, maka yang diunggulkan adalah ijma'. Li'annahu yu'malu fihi nassu bi khilafin nassi, karena sesungguhnya tak dikhawatirkan di dalam ijma' apa nasakh berbeda dengan nas. Nas ada kemungkinan qabilun din nassi, tapi setelah Nabi wafat kan tidak ada nas.
Wa ijma'us sahabati ala ijma'i ghairihim. Dan dimenangkan ijma'nya para sahabat atas ijma'nya selain sahabat. Selain sahabat seperti siapa? Katabi'ina. Apa sebabnya? Li'annahum, karena sesungguhnya sahabat asyrafu min ghairihim adalah lebih mulia daripada selain sahabat. Wa ijma'ul kulli, dan dimenangkan ijma'nya seluruh umat. Umat seluruhnya ijma'. As-samilu lil awami, yang meliputi orang-orang awam. Ijma'ul kulli dimenangkan ala ma khalafa fihi al-awamu, dimenangkan atas persoalan yang berbeda pendapat fihi tentang siapa orang-orang awam. Masa ada ijma' ulama, awamnya berbeda pendapat dengan ulamanya. Ada dua ijma'. Yang satu ijma'ul kulli, meliputi yang alim dan yang awam. Yang satu khalafa fihi awam, maka yang dimenangkan yang pertama. Lidu fissani bil khilafi fi hujjiyati, karena lemahnya yang kedua. Ijma' yang kedua, yakni ma khalafa fihi awam, memiliki kelemahan. Apa lemahnya bil khilafi fi hujjati, dengan adanya khilaf tentang kehujahannya sani. Ini hanya secara teoritis, praktis dah ada ini. Alama hakahu al-Amidiyu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh al-Amidi. Wa illam yusallimhul musannifu, meskipun tidak taslim kepada mahakahu siapa musannif kama taqaddam. Wal ijma'u al-munqaridu asruhu. Wa ma ay wal ijma'u alladhi lam yusbaq. Dan diunggulkan apa ijma' yang sudah habis apa masanya ijma' itu. Dan dimenangkan juga ijma' alladzi lam yasbaq bi khilafin, yang tidak pernah didahului khilaf. Dimenangkan ala ghairihima, atas selain ijma' munqarid dan ijma' alladzi lam yasbaq bi khilafin, ya kan? Memang ada khilaf di kalangan ulama, apakah ijma' itu menjadi hujjah begitu terjadi ijma', ataukah baru menjadi hujjah ketika para mujmi'in sudah meninggal semua, ya kan? Ada yang mengatakan baru jadi hujjah kalau mereka para mujmi'in sudah meninggal semua. Karena kalau belum meninggal, ada kemungkinan salah satunya mereka itu berbeda pendapat, tahu pendapatnya, ya kan? Kalau sudah meninggal semua kan, tak mungkin yang meninggal berbeda pendapat. Jadi al-ijma' al-munqarid asruhu dimenangkan kepada ijma' yang tak munqarid asruhu. Ijma' juga ada dua, ada ijma' yang subiqu bi khilafin, ada ijma' yang lam yusbaq bi khilafin, ya kan? Seringkali ada ijma' ba'dal khilaf, ya kan? Lebih kuat mana antara ijma' yang tidak pernah khilaf dan ijma' ba'dal khilaf? Di sini dikatakan ijma' yang lam yusbaq bi khilafin dimenangkan kepada yang subiqu bi khilafin. Yang ijma' yang subiqu bi khilafin seperti penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Awal-awalnya kan mereka bertengkar tentang asas negara. Dimenangkan ala wailhima ay muqabilihima, atas kebalikannya ijma' yang munqarid dan ijma' yang lam yusbaq bi khilaf. Diudukihi, karena lemahnya muqabil,
bil khilafi dengan adanya khilaf fi hujjatihi tentang kehujahannya muqabil. Karena wairul munqarid mukhtalafun fi hujjatihi, ya kan. Dan ijma yang subi bi khilafin juga yukhtalaf fi hujjatihi. Wa qila al masbuqu bi khilafin aqwa min muqabilihi. Justru ada yang mengatakan khilaf yang didahulu khilaf malah lebih kuat daripada sebaliknya. Malah ini lebih masuk akal, ya. Kenapa sebelumnya khilaf? Karena belum merenung secara maksimal. Wa qila huma sawa'un. Ada yang mengatakan keduanya sama. Antara yang masbuk bi khilafin dan yang ghairu masbukin bi khilafin. Wal asahu tasawil mutawatirayni. Adapun menurut kaul yang asah adalah setaranya dua khabar yang sama-sama mutawatir. Min kitabin wa sunnatin, dari kitab dan sunnah. Pokoknya dua khabar yang sama-sama mutawatir, baik Quran sama Quran, hadis sama hadis, atau hadis dengan Quran setara derajatnya. Wakilah yuqaddamu al-kitabu 'alaiha. Tapi ada yang mengatakan meskipun sama-sama mutawatir, tetap didahulukan apa kitab atas sunnah. Li'annahu, karena sesungguhnya kitab asyrafu minha, adalah lebih mulia daripada sunnah. Wasadisuha tuqaddamu sunnatu. Adapun sadisul aqwal mengatakan malah yang dimenangkan itu sunnah. Liqaulihi ta'ala litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Artinya mubayyin lebih unggul daripada mubayyan. Posisi as-sunnah sebagai mubayyin, Al-Quran sebagai mubayyan, kan. Ini artinya bahwa al-mubayyinu muqaddamun 'alal mubayyan. Amal mutawatirani minas sunnati fa mutasawiyan. Adapun dua khabar mutawatir yang sama-sama dari sunnah, jelas itu setara qat'an, ya kan. Kalau ayat ini sama dengan dua ayat. Wa yurajjahu al-qiyasu bi quwwati dalili hukmil asli. Dan diunggulkan apa kias dengan kekuatan dalilnya hukum asal. Kalau ada dua kias ta'arud, mana yang dimenangkan? Apa faktor yang memenangkan? Salah satunya adalah dengan kuatnya dalilnya hukum asal. Hukum asal kan pasti punya dalil, ya kan. Ka'an yadullah misalnya menunjukkan apa dalil? Fi ahadil qiyasa ini, di dalam salah satu dari dua kias menunjukkan bil mantuki dengan mantuk, fil akhari, dan di dalam yang lain menunjukkan bil mafhumi dengan mafhum. Misalnya hukum asal dalam kias itu diambil daripada mantuk, hukum asal dalam kias yang lain diambil daripada mafhumnya. Jelas mantuk lebih kuat daripada mafhum. Li quwwatiz zanni bi quwwatiz dalili, karena kuatnya dugaan dengan kuatnya dalil. Artinya kedua-duanya sama-sama zanni, ya kan. Tapi akan lebih kuat az-zannya kalau dalilnya lebih kuat. Wa kaunihi al-qiyasi ala sanadil qiyasi. Dan dimenangkan dengan adanya kias itu mengikuti jalannya kias, alurnya kias. Yang dimaksud syarat-syaratnya hukum asal di depan kan kaunuhu ala sanadil qiyas, kan.
mengikuti alurnya kias. Kalau menyimpang dari alurnya kias, tak bisa dilakukan kias. Misalnya hukum asal hanya khusus asal, ya kan? Kalau hukum asal itu hanya khusus asal, jelas tidak berlaku kepada selain asal. Ay far'uhu min jinsi aslihi, artinya far'nya kias terdiri dari jenisnya asalnya kias. Far'unya satu jenis dengan asalnya, ya kan? Far'unya satu jenis dengan asal. Kias yang far'unya adalah dari jenis asalnya, ya kan? Fahuwa, maka adapun kias yang far'uhu min jinsi aslihi, muqaddamun adalah dimenangkan ala kiasin laisa kadzalika, diunggulkan atas kias yang tidak demikian. Di annal jinsa bil jinsi asbahu, karena jenis dengan jenis adalah lebih serupa. Di annal jinsa asbahu bil jinsi, ya kan? Kalau orang ya disamakan dengan orang. Kalau orang disamakan dengan bukan orang, itu namanya bukan jenis dengan jenis, ya kan? Fakiyasuna, maka adapun kias kita, ma akan sesuatu duna arsil mudihati, yang di bawahnya liatnya mudiha, dikiaskan ala arsya, atas arsnya mudiha, hatta tatahammalahu, sehingga menanggung hubakhu kepada maduna al-akhiratu, apa akhirat. Muqaddamun adalah didahulukan, dimenangkan, ala kiasil hanafiyati, atas kiasnya hanafiyah, lahu kepada maduna, dikiaskan ala gharamatil amwali, atas sanksi saksi harta, hatta la tatahammalahu, sehingga tidak menanggunghu kepada maduna siapa akilah, ya. Dalam hukuman itu ada diyat, ada aras, ada hukum, macam-macam istilah, ya kan? Kalau kita baca Fathul Qorib akan menemukan itu. Macam-macam hukuman akibat jinayat. Ada kisos, ada diyat, ada aras, ada yang namanya hukum. Disebut juga macam-macam duka. Kok telaten sekali ulama dulu. Luka macam ada berapa itu? Ada munakila, ada mudiha, ada hasima. Salah satunya ada duka yang namanya mudiha, ya kan? Di antara sekian duka yang ada diatnya hanya satu, yaitu duka mudiha, ya kan? Tapi istilahnya bukan diat, tapi ars, ya, ars. Bagian daripada diat namanya arsul mudiha. Mudiha itu artinya duka-duka di kepala yang tembus ke tulang, namanya mudiha, ya kan? Hukuman dalam Islam lebih banyak teorinya daripada praktiknya. Duka-duka kepala yang tembus ke tulang, itu ada dietnya yang namanya arsul mudiha, ya. Sekarang bukan mudiha tapi madu. Nah, arsil mudiha yang dibahas bukan arsil mudiha, tapi di bawahnya, ya kan? Ada arsnya mudiha, ada maduna arsil mudiha. Kalau arsul mudiha itu ditanggung oleh akilah, ya kan? Ditanggung oleh akilah, yakni asabahnya jani, asabahnya pelaku pidana yang nanggung. Yang menjadi khilaf antara Syafi'iyah dan Hanafiyah adalah tentang maduna arsil mudiha, ya kan? Ars yang masih di bawahnya arsul mudiha ditanggung oleh siapa itu? Kalau menurut Syafi'iyah itu ditanggung akilah, karena dikiaskan kepada arsul mudiha, ya.
maduna arsil mudhiha dikiaskan kepada arsul mudhiha, kan satu jenis ya kan, satu jenis. Kalau menurut Hanafiyah maduna arsil mudhiha itu tidak dikiaskan kepada arsul mudhiha, tapi dikiaskan kepada ghoromatil amwal ya kan. Ini kan tak sejenisnya mana. Sama dengan seperti yang saya sampaikan, mengiaskan orang kepada selain orang. Wal qat'u bil illati awid dhannul awlabu biha ay biwujudiha. Dan diunggulkan apa kepastian dengan adanya illat, atau dimenangkan juga apa azan yang aulab dengan adanya illat atas yang lain ya kan. Diunggulkan apa al-qat'u bil illah ya kan, ala dhanni bil illah, dan dimenangkan apa az-dhannu al-aula biwujudil illah dengan kebalikannya. Tapi redaksinya disingkat-singkat ya. Itu baca sarahnya di bawah itu. Yakni annal qat'a biwujudil illati yuqaddamu alal dhanni biwujudiha. Yang masih gampang artinya illat qat'iyah dimenangkan atas illat dhanni. Dan zan yang aghlab dimenangkan atas zan yang ta'awun ya kan. Wa kaunu maslakiha aqwa, dan bahwa adanya maslaknya illah adalah lebih kuat. Ini berbicara tentang kias ya kan. Kias ini dimenangkan atas kias itu karena pertimbangan illatnya. Maslaknya illat dalam kias ini lebih kuat daripada maslaknya illat dalam kias itu. Kama fi maratibil nasi, seperti dalam urutan-urutan nas. Ini pil apa ini? Oh. Dia tahu ini suruh keluar walang. Li'anna dhanna fil qiyas, sesungguhnya dugaan di dalam kias. Kias al-mustamili ala wahid, yang mengandung salah satu mimma dzukira dari hal-hal tersebut. Adzan aqwa adalah lebih kuat minal dhanni daripada dugaan si muqabilihi di dalam muqabilnya kias al-mustamil. Wuturajjahu illatun dzatu aslaini ala dzati asli, dan diunggulkan apa illat yang memiliki dua asal, diunggulkan atas illat yang hanya memiliki satu asal. Wakilah lah, ada yang mengatakan tidak diunggulkan apa dzatu aslaini atas illat yang hanya memiliki aslin wahid. Kal khilafi fit tarjihi bi kasratil adillati, sama dalam soal tarjih dengan banyaknya dalil. Itu contohnya ada di bawah. Yang dijadikan contoh adalah ariyah, pinjaman ya kan. Pinjaman ariyah itu pinjam sepeda ya. Pinjam mobil. Kalau pinjam uang bukan ariyah namanya, qard ya kan. Ariyah itu kan matmunah ya. Artinya dipertanggungjawabkan. Kalau orang pinjam sepeda, kemudian sepedanya bermasalah, kan harus akan daya matmun. Itu dikiaskan kepada apa itu? Menurut madhab Syafi'i dikiaskan kepada saum dan wasop. Saum dan wasop. Saum itu menawar ya kan. Wasop itu wasop. Kalau seseorang sedang menawar barang dalam rangka untuk membeli, ditimang-timang barang itu.
kok jatuh dari tangannya, rusak atau cacat, ya kan? Itu namanya saum. Kalau wasop ya wasop. Ariyah dikiaskan kepada saum dan wasop karena memiliki ilat yang sama. Ilatnya adalah al-akhdhu li gharadin nafsi. Ariyah akhdun li gharadin nafsi, saum juga akhdun li gharadin nafsi, wasbun juga demikian. Karena dikiaskan kepada saum dan wasop, konsekuensinya ya harus ada doman, ya kan? Harus ada doman. Ada doman. Ini namanya ariyah memiliki dua asal. Kalau ariyah ilatnya al-akhdhu li gharadin nafsi, maka ilat itu memiliki dua asal. Apa itu? Saum dan wasop, ya kan? Sedangkan orang Hanafi mengatakan ilatnya bukan akhdhu li gharadin nafsi, tapi al-akhdhu li tamalluk. Saum itu apa namanya? Ariyah adalah al-akhdhu li tamalluk. Apa namanya? Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan kepada wasop, hanya bisa dikiaskan kepada saum, ya kan? Karena wasop bukan ahlu tamalluk, bukan. Hanya bisa berarti hanya memiliki satu asal, yaitu saum. Karena tak bisa dikiaskan kepada wasop. Ini contohnya illah zatu asla ini diunggulkan kepada illah yang dzati asli. Wa dzatiyatun ala hukmiyatin, dan dimenangkan apa illat dzatiyah atas illat hukmiyah. Apa yang dimaksud dzatiyah dan apa yang dimaksud dengan hukmiyah? Dzatiyah itu artinya intrinsik, ya. Intrinsik, ya. Itu contoh, baca di bawah caranya. Qauluhu wa dzatiyah ala hukmiyah. Az-dzatiyatu hiya al-wasfu al-qaimu bidzati, adalah keadaan yang menempel dengan az-zat. Kal iskaril khamr. Khamr dengan illat iskar. Iskar itu artinya illat dzatiyah, kan? Wal hukmiyatu al-wasfu al-muqaddaru ta'alluquhu bil mahalli syar'an kan najasa wal hil wal hurma. Khamr memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah iskar, najis, halal, haram, dan sebagainya. Di antara sekian sifat yang ada pada khamr, mana yang dzatiyah? Yang dzatiyah adalah iskar, ya kan? Kalau najis akan bukan dzatiyah, tapi itu adalah hukum, ya, hukum. Wal dzatiyatu katumi wal iskar. Oh, masya Allah. Wa dzatiyatun ala hukmiyatin li anna dzatiyah ta'azzamu, karena sifat dzatiyah itu lebih melekat. Wa akasa as-sam'aniyu, dan membalik siapa as-sam'ani. Artinya illat hukmiyah dimenangkan atas illat dzatiyah. Li anna al-hukma bil hukmi asbahu, karena hukum itu miripnya dengan hukum. Wadzatiyatu adapun illat dzatiyah katu'mi wal iskari, seperti rasa dan memabukkan. Wal hukmiyatu adapun illat hukmiyah kal hurmati wan najasati, adalah seperti keharaman dan najasah. Artinya illatnya khamr itu yang mana? Iskar. Kalau iskar adalah illat dzatiyah. Kenapa haram? Kalau dikatakan karena dia najis, najis itu bukan dzatiyah tapi hukmi, ya kan? Wa kaunuha aqalla wasfan aw sawfan wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.